Oke, kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang beda ya dari kemarin, karena kemarin ini gue banyak ngebahas fenomena-fenomena yang terjadi di masa lalu gitu. Sekarang adalah pembahasan terkait health atau kesehatan. Oke, ngebahas terkait health, terkait kesehatan gitu. Yang jadi penentu status sosial. Anjay, seru nih ya. Gimana ceritanya kesehatan bisa menentukan status sosial lo? Ceritanya begini. Di zaman dulu, ini zaman dulu gue cobain dijajal ya, zaman sekarang nih. Oke, jadi zaman sekarang gue coba ini, kemudian di sini ada status sosial. Oke. Jadi di zaman dulu orang itu adalah diakuin status sosialnya, entah itu kaya apa miskin, dilihat dari barang. Dilihat dari barangnya, lu pakai apa gitu, ya kan? Kemudian dari kepunyaan, ya sama barang gitu. Lu punya apa? Kemudian diakuin dari biasanya anak siapa lu gitu. Anak siapa, atau dalam tanda kutip keturunan. Jadi ini sifatnya labeling. Oke, jadi ini sifatnya labeling. Di zaman dulu tuh status sosial didapat dari hal-hal yang di luar diri lu. Oke, paham ya sampai sekarang. Kemudian zaman sekarang ini lebih ke arah trennya, ini belum udah terjadi sih sebetulnya, tapi akan lebih masif mungkin di era-era yang akan mendatang gitu, di masa depan, karena luxury atau kemewahan ini mungkin akan sulit didapatkan bahkan untuk saat ini, yaitu adalah health. Jadi ini adalah yang akan menentukan status sosial seseorang gitu. Jadi kalau misalkan health gimana sih maksudnya gitu, ya kan? Jadi gini, health ini bisa didapat ya, atau maksudnya dilihat dari tubuh, pikiran, oke, kemudian batin. Jadi gini, gue ceritain satu-satu. Zaman dahulu ya, itu kita kenal ya, orang akan dinilai orang kaya, orang punya dan sebagainya. Ini coba gue gambar. Nah, ini zaman dulu, kemudian ini orang zaman sekarang gitu. Orang zaman dulu tuh ngelihat lu pakai apa gitu loh, ya kan? Di sini lu kemudian lu pakai topi apa ya, kemudian lu pakai celana apa sih gitu, yang sehingga dilihat. Jadi ini datangnya dari luar. Nah, orang zaman sekarang ya, status sosialnya itu mungkin akan didapatkan dari hal-hal yang sifatnya didapatkan dari dalam. Oke, dari dalam nih datangnya, ya kan? Karena efek dari mulai banyaknya akses ke barang-barang mahal, jadi lebih gampang akhirnya menurunkan kualitasnya. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya kayak sifatnya yang sulit didapatkan zaman sekarang adalah kesehatan. Ini mencakup kesehatan tubuh gitu. Jadi tubuh lu ideal, oke. Kemudian pikiran lu tenang, ini yang mahal banget menurut gua. Kemudian batin gitu, lu punya adem lah, punya keluarga yang tenang gitu. Kemudian dari hal semua ini ya, gimana sih cara dapat tubuh, pikiran, batin dan segalanya itu? Lu punya waktu, men. Lu punya waktu, lu punya pola makan yang bener-bener teratur, sehat, ya kan? Lu punya istilahnya komunitas ya, komunitas orang-orang yang sepemikiran dengan pikiran lu, bahwa kesehatan itu harus dijaga dan sebagainya. Kemudian pikiran itu harus tenang, gak boleh ini, gak boleh itu. Jadi untuk mendapatkan kesehatan itu diperlukan waktu, diperlukan pola makan, dan mungkin sebahagian orang perlu komunitas, dan ini yang paling penting, disiplin. Ini hal yang paling penting banget. Jadi orang akan dinilai nih di masa depan itu berdasarkan kesehatannya. Jadi ini dia. Jadi gini. Jadi flexing, oke. Nah, ini dia ceritanya. Flexing itu
lu bakal ngelihat mungkin 2030. Sekali lagi ini adalah dugaan gua atau mungkin prediksi gua gitu. Orang zaman dulu lagi, orang zaman mungkin di 5 tahun 10 tahun ke depan itu flexingnya adalah bentuk tubuh, maksudnya sehat gitu ya, sehat gitu loh, ideal. Oke, jadi flexing di zaman depan ini, di masa depan ini mungkin akan lebih ke bentuk tubuh, sehat apa kagak gitu, ideal. Kemudian flexingnya lagi apa nih gitu. Biasanya orang kan flexing nunjukin logo iPhone gitu, flexing nunjukin Gucci, nunjukin Dior, apalagi gitu, nunjukin bla 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 bla. Itu dulu. Sekarang flexing nih lari boy, ini flexing yang mahal. Lari di mana nih gitu, tiba-tiba di London ikut maraton tuh, London Marathon. Wah kacau, ini bener-bener flexing yang gila gitu. Udah gitu finish di istilahnya maraton di 3 jam gitu. Ini udah bukan main men, udah 3 jam finish gitu. Kemudian lu London Marathon, ini kacau, mahal ya. Gua kategoriin mahal. Makanya ini adalah flexing mungkin di masa depan gitu. Lu punya waktu, pertama lu ada istilahnya duit untuk mengeluarin makanan ya, makanan yang sehat gitu. Oke, kemudian lu ada mental kuat gitu, disiplin. Ini menurut gua bakal ngebentuk orang sih ya. Orang tuh bakal dinilai dari sehat apa kagak, kemudian olahraga lu apa, kemudian lu ngapain aja gitu di waktu senggang, ya kan? Apakah lu masih mendengarkan atau menggibahi seseorang, ya kan? Jadi ini nggak sehat untuk pikiran, untuk tubuh kagak sehat, ya kan? Apalagi untuk batin. Oke, jadi dulu ya gue tekanin lagi di barang, di kepunyaan, sekarang di sehat men ya. Jadi apa yang mesti lu lakukan sekarang adalah gerak aja dulu gitu. Posting kegiatan olahraga lu, posting udah, jangan banyak takut posting gitu. Tunjukin lari lu, tunjukin kalau lu suka sepedaan, tunjukin kalau misalkan lu lagi doing something gitu, lagi membangun sesuatu gitu. Biarin orang-orang akan mengira ini itu dan sebagainya. Masa bodoh yang ngelakuin elu, ya kan? Jadi gerak, posting gitu, biar lu ada semangatnya dan ikut komunitas. Ini penting nih ya, karena komunitas ini kan kawanan ya, kawanan gitu, ngebantu konsisten. Ini dia. Jadi ketika lu mau konsisten, ikut komunitas gitu. Kalau misalkan lu mau diet nih gitu, atau posting-posting terkait istilahnya jalan sehat, lu bisa jalan sehari 10k steps, ini posting men ya, karena mahal banget ini. Ini flexing yang orang-orang mungkin sedentary life ya. Ini dia, nanti gue bahas lah. Sedentary life kagak bisa. Sedentary life itu maksudnya orang yang banyak duduk, kagak melakukan aktivitas gitu. Ini bakal menurunkan istilahnya kualitas hidup seseorang gitu dari segi kesehatan. Jadi posting udah, kalau misalkan lu gerak gitu kan, lu melakukan aktivitas fisik, posting. Karena itu adalah flexing yang mulai trendy sekarang. Oke, bahkan ya, nah ini gue cerita lagi, orang-orang kaya nih, orkai. Oke, orkai itu dia banyak yang jadi Iron Man. Banyak yang jadi Iron Man. Iron Man itu apa sih sebetulnya? Iron Man itu adalah olahraga triathlon, yang di dalamnya itu ada sepeda ya, bicycle. Kemudian di dalamnya itu ada renang, di dalamnya ada lari. Jadi bayangin, lu sepedahan di Swiss ya, di Swiss nih, buset dah, sepedahan di Swiss. Kemudian renang di Belanda. Kemudian ya,
besoknya lu lari, tiba-tiba ada di Spain. Wah, posting tuh cepret. Waduh, ini adalah mewah atau luxury. Lu melakukan aktivitas yang sifatnya positif dan menyehatkan. Ketika olahraga ya, olahraga nih itu bukan hanya soal apa istilahnya badan gitu, tapi juga soal pikiran. Karena apa? Gini, di dalam tubuh yang sehat, oke, nah ini dia tubuh sehat nih, ya kan? Ada pikiran yang sehat. Ini benar-benar mempengaruhi satu sama lain gitu. Ketika tubuh lo sehat, pikiran lo sehat akan membentuk tubuh yang sehat, seperti itu. Jadi kurang lebih pembahasan gue terkait health ya, is a new luxury, is something like that. Jadi ayo mulai gerak ya, karena lo bakal dinilai dari fisik lo, bakal dinilai dari kira-kira lu bisa sejauh mana gitu, lari, olahraga, kemudian pikiran lu setenang apa gitu. Jadi status sosial akan ditentukan dari seberapa sehat fisik lu, seberapa sehat pikiran lu, seberapa sehat batin lu. Kalau pikiran kagak sehat, biasanya ngomongin orang terus, ya kan? Dan ini benar-benar kagak sehat. Jadi jauhin orang-orang seperti itu, masyarakat seperti itu, jadilah tenang gitu. Dan batin ini adalah istilahnya kategori yang ketiga gitu. Di dalam tubuh yang sehat, pikiran sehat, batin yang sehat ini saling berkorelasi. Seperti itu ya guys ya. Jadi mulailah gerak untuk mungkin naik level ya, bakal dinilai nih ya kan, status sosial berdasarkan kesehatan, seperti itu. Thank you.